Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita gali satu ide penting nih dari bab satu buku Effortless. Fokusnya, sebuah pertanyaan simpel. Bagaimana jika ini bisa mudah? Pernah nggak sih Anda merasa, hal penting tuh harus susah payah gitu? Nah, bab ini nantang pemikiran itu. Betul sekali. Kita ini sering banget kejebak ya dalam pola pikir kalau usaha keras, pengorbanan, itu satu-satunya jalan. Budaya kita juga kadang mengagungkan itu kan. Tapi bab ini ngajak kita bertanya, bagaimana kalau ini bisa mudah? Bukan soal malas loh ya, tapi lebih ke cerdas bertindak. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau bongkar gimana sih membalik pertanyaan ini dari aduh kenapa sulit banget. Jadi gimana ya caranya biar ini mudah bisa membuka solusi yang lebih simpel dan efektif. Kita langsung aja ya bedah konsep intinya. Nah, konsepnya ini disebut effortless inversion. Ini terinspirasi dari matematikawan Carl Jacobi. Dia kan terkenal tuh bilang, invert, always invert, buat mecahin masalah rumit. Di sini prinsipnya dipakai buat tantangan hidup. Jadi bukannya langsung ngotot hadapi susahnya, kita berhenti dulu, terus balik pertanyaannya, gimana kalau ini dibikin mudah aja? Wah, menarik ya pendekatannya. Secara psikologis, ini gimana sih kerjanya? Cuma trik pikiran aja atau gimana? Sebenarnya ini sejalan banget sama cara kerja otak kita. Ada namanya prinsip upaya terkecil. Ya, otak kita itu kan dirancang hemat energi, jadi otomatis nyari cara termudah. Tapi lucunya kita sering lawan ini. Kenapa? Ya karena bias budaya tadi. Kita tuh curiga kalau ada yang terlalu mudah. Kayak nggak mungkin gitu loh. Hal penting kok datangnya gampang. Nah, bias ini nih yang bikin kita sering tanpa sadar milih jalan yang lebih nanjak. Masuk akal sih. Penulisnya sendiri kan cerita pengalaman pribadinya ya, soal presentasi penting yang gagal total itu justru gara-gara terlalu ngoyo. Iya, bener banget. Dia cerita sampai rombak materi semalaman suntuk gitu kan. Udah capek fisik, mental juga. Hasilnya malah presentasinya kacau balau. Ini contoh nyata gimana usaha berlebihan yang muncul dari tekanan harus sempurna, harus sulit, malah bisa jadi bumerang. Terlalu fokus di sulitnya, malah jadi nggak lihat solusi lain yang lebih simpel. Dan kontrasnya kelihatan banget di contoh yang lebih receh ya, soal printer tua di kantornya. Awalnya mikirnya ribet banget tuh mau buangnya. Persis. Mikirin kabelnya gimana, tintanya, cari tempat donasi di mana. Wah, kebayang repotnya kan? Tapi begitu dia coba tanya, gimana kalau dibikin mudah? Langsung kepikiran solusi simpel. Tawarin aja ke petugas kebersihan gedung. Udah, beres dalam 2 menit. Ini nunjukin banget, seringnya rasa aduh ribet itu kita sendiri yang ciptain di kepala. Prinsip ini ternyata jalan juga ya buat tantangan yang lebih gede di kerjaan. Kayak kasusnya Kim Jenkins, manajer universitas itu. Dia kan awalnya merasa harus selalu berkorban. Iya, jadi waktu dia diminta bikin video 1 semester penuh cuma buat 1 mahasiswa, wah kebayangnya kan produksi besar, makan waktu, makan sumber daya timnya berbulan-bulan. Tapi pas dia coba tanya, ada cara lebih gampang nggak ya? Muncul ide brilian. Minta aja mahasiswa lain rekam kuliah pakai ponsel. Cepat, efektif, ya kan? Hemat sumber daya timnya luar biasa. Kuncinya yaitu menantang asumsi kalau solusi resmi atau rumit itu satu-satunya jalan. Bahkan buat isu sejarah sebesar perjuangan William Wilberforce menghapus perbudakan di Inggris pun, pendekatan yang kelihatannya lebih mudah secara politik malah lebih efektif ya waktu itu. Betul. Ada James Stephen yang kasih saran, jangan langsung serang perbudakannya terang-terangan, tapi fokus ke celah hukum aja soal bendera netral kapal budak pas masa perang. Isu ini lebih mudah diterima parlemen saat itu, tapi dampaknya besar. Justru berhasil melumpuhkan sebagian besar perdagangan budak Inggris. Pelajarannya, ya jalan paling terjal itu belum tentu yang paling efektif. Dunia bisnis juga banyak nih contohnya. Southwest Airlines itu kan nggak pusing perbaiki sistem tiket yang ribet, tapi malah nanya, perlu nggak sih serumit ini? Terus bikin solusi cetak yang jauh lebih gampang dan murah. Terus ada juga analogi dari Seth Godin soal dorong bisnis menuruni bukit sama Warren Buffett yang nyari palang setinggi 1 kaki buat dilangkahi. Nah, semua contoh ini intinya sama sih. Pertanyaan, bagaimana jika ini bisa mudah? Itu fungsinya kayak tombol reset di pikiran kita.
maksa kita berhenti sejenak, menantang asumsi tersembunyi kalau penting itu ya sulit. Dan seringkali, justru membuka mata kita ke jalan yang lebih ringan, lebih cerdas, yang tadinya nggak kelihatan karena kita terlalu fokus sama, wah betapa sulitnya ini. Jadi intisari dari penelusuran kita di bab 1 effortless ini sebenarnya undangan ya, buat Anda yang lagi merasa berat, jangan otomatis terima kalau hal penting itu harus susah payah. Coba deh, tantang asumsi itu. Tanyakan ke diri sendiri, gimana ya caranya biar ini bisa saya buat lebih mudah? Iya, sebagai penutup nih, coba dipikirkan satu tugas atau masalah penting yang lagi Anda hadapi sekarang, yang rasanya berat banget. Nah, sebelum langsung mengerahkan semua tenaga buat mendaki gunung itu, coba ambil waktu sebentar, tanya, gimana kalau ini bisa saya buat lebih mudah? Terus perhatikan, langkah pertama apa ya yang terasa paling jelas, paling ringan, yang muncul pas Anda lihat dari sudut pandang kemudahan ini? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira loh. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda kacamata baru ya, buat menghadapi tantangan-tantangan ke depan dengan cara yang semoga terasa lebih ringan.